Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Salman Al-Farisi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan anti korupsi, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi di Lingkungan Luar Kampus. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Rizkyawati Hanami, Rosana, Siti Maharomah, dan Widya, yaitu saya sendiri. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan materi yang sesuai dengan urutan pembacaan anggota kelompok tadi. Baiklah, saya Rizkyawati Hanami akan membacakan latar belakang. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang terus membelenggu Indonesia dan menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Praktek korupsi tidak hanya merusak sistem birokrasi dan ekonomi negara, tapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga formal. Menurut Mutakin tahun 2020. Fenomena ini berdampak luas pada berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Faktor penyebab korupsi dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya integritas moral, sikap permisif terhadap penyimpangan, dan rendahnya kesadaran hukum individu. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan, budaya, organisasi yang tidak sehat, serta tekanan ekonomi dan politik. Menurut Sulistiani dan Susanto 2016. Efek dan korupsi bersifat destruktif, memicu ketimpangan sosial dan ketidakadilan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Zulfa tahun 2019. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2011, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kata corruptio sendiri berasal dari bentuk yang lebih tua, yaitu corrumper. Dalam perkembangannya, istilah ini mengalami penyesuaian ke dalam berbagai bahasa seperti corruption atau korup dalam bahasa Inggris, corruption dalam bahasa Prancis, dan corrupti atau korupti dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, korupsi berarti keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta merupakan bentuk penyimpangan dari nilai-nilai kesucian. Secara terminologis, risyawah diartikan sebagai pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau pihak lain dengan maksud memenangkan suatu perkara secara tidak sah atau untuk memperoleh kedudukan yang tidak semestinya. Seluruh ulama sepakat bahwa risyawah yang berkaitan dengan pemutusan hukum merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk dalam kategori dosa besar. Hal ini ditegaskan dalam sejumlah nas Al-Quran dan hadis, salah satunya dalam surah Al-Ma'idah ayat 42 yang berbunyi, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Sementara itu, pengertian lain mengenai korupsi juga dikemukakan oleh Muhammad pada tahun 1998 dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2011, yaitu korup diartikan sebagai keadaan yang busuk, suka menerima uang, suap, atau sogokan, serta menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi merujuk pada tindakan tidak bermoral seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan bentuk penyalahgunaan jabatan lainnya. Koruptor adalah sebutan bagi individu yang melakukan perbuatan korupsi. Dengan demikian, korupsi dapat dimaknai sebagai tindakan busuk, jahat, dan merusak yang mencerminkan perilaku amoral,
dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi tidak hanya menyangkut aspek pribadi, tapi juga berkaitan erat dengan jabatan, politik, ekonomi, serta praktik penempatan orang-orang tertentu dalam birokrasi secara tidak sah demi keuntungan pribadi atau kelompok. Baiklah, saya atas nama Rosana, saya sebagai pemateri kedua. A. Jenis korupsi. Ada beberapa jenis korupsi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yaitu sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. 2. Suap menyuap, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. 3. Penggelapan dalam jabatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. 4. Pemerasan, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima, perbuatan curang, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagai ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang terakhir yaitu gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kebijakan tugasnya. 1. Faktor penyebab korupsi. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, ada beberapa penyebab korupsi dapat terjadi. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri manusia dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Adapun penjelasan mengenai faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi dua bagian, yaitu perilaku individu dan aspek sosial. 1. Aspek perilaku individu ada 3, yaitu yang pertama, sifat tamak. Korupsi bukan kejahatan kecil-kecilan karena mereka membutuhkan makan. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan tetapi serakah. Yang kedua yaitu moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat
cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu biasanya berasal dari atasan, teman sekitar, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Yang terakhir yaitu gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Yang kedua yaitu aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Baiklah, saya Siti Mahroma akan melanjutkan materi mengenai faktor eksternal. B. Faktor eksternal. Ada 4 faktor eksternal, yaitu 1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Kedua, aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas, diantaranya dengan melakukan korupsi. 3. Aspek politis. Menurut Raharjo, pada tahun 1983, bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Yang keempat, aspek organisasi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Kurang memadainya sistem akuntabilitas. 4. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan 5. Lemahnya pengawasan. Ada 5 dampak dalam korupsi, yaitu dampak korupsi berdasarkan laporan Bank Dunia. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah, dan termasuk dalam kategori negara termiskin di dunia, seperti Mali dan Ethiopia. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2011, berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dipaparkan di bawah ini. Dampak ekonomi. Ada beberapa dampak korupsi terhadap ekonomi yang mungkin terjadi. Adapun dampak tersebut akan dipoinkan sebagai berikut. 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Kurangnya produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. 4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. 5. Meningkatnya hutang negara. Selanjutnya, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan,
dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya, dampak politik. 1. Munculnya kepemimpinan korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatnya plutokrasi. 4. Hancurnya kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir, dampak hukum. Dampak korupsi yang akan terjadi pada hukum yaitu ada 2, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi pemerintahan mandul. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Baiklah, materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya, yaitu Widya, yang berkenaan dengan pencegahan korupsi oleh mahasiswa beserta kesimpulan. Pencegahan korupsi oleh mahasiswa. Secara umum, partisipasi mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan luar kampus dapat dibedakan menjadi 3 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan tingkat lokal dan nasional. Lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, membudayakan kejujuran dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengingatkan dan mengkritisi anggota keluarga yang terlibat dalam praktik tidak jujur. Ketiga, menjadi teladan integritas. Dan yang keempat, membangun diskusi terbuka tentang etika dan korupsi. Selanjutnya, lingkungan masyarakat sekitar. Dalam lingkungan ini, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam pendidikan dan sosialisasi anti korupsi di lingkungan masyarakat. Kemudian, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik, memfasilitasi pembentukan komunitas anti korupsi, serta menjadi whistleblower atau pelapor, dan meningkatkan kesadaran dan budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, lingkungan tingkat lokal dan nasional. Pertama, mahasiswa dapat melakukan pengawasan kebijakan dan anggaran publik, kemudian advokasi dan mendesak reformasi sistem, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi, mengkritisi politik uang dan praktik korupsi dalam pemilu, serta membangun jaringan mahasiswa anti korupsi nasional. Kesimpulan. Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak hanya merusak moral dan integritas individu, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum suatu negara. Korupsi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti sifat tamak, lemahnya moral, serta gaya hidup konsumtif, dan faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan, budaya permisif masyarakat, serta instabilitas politik dan ekonomi. Dalam upaya pencegahan korupsi, mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai generasi muda yang terdidik, mahasiswa memiliki kapasitas intelektual, moral, dan sosial untuk menjadi agen perubahan dalam memberantas korupsi, khususnya di luar kampus. Mereka tidak hanya mampu memahami isu-isu korupsi secara mendalam, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam aksi nyata di berbagai lapisan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, mahasiswa dapat menjadi teladan integritas, membangun budaya jujur dan terbuka, serta menjadi pengingat nilai-nilai etika. Di masyarakat, mereka berperan sebagai edukator, penggerak komunitas, pelapor pelanggaran, dan pembangun kesadaran kolektif melalui kegiatan kreatif. Adapun di tingkat lokal dan nasional, mahasiswa dapat menjadi pengawas kebijakan publik, pengadvokasi reformasi sistem, serta mitra strategis lembaga anti korupsi. Dengan menggabungkan keberanian, idealisme, dan kolaborasi, mahasiswa mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam menciptakan tatanan sosial yang bersih dan bebas dari korupsi. Peran aktif mereka tidak hanya berdampak pada pencegahan praktik koruptif, tetapi juga pada pembentukan budaya anti korupsi yang berkelanjutan di masyarakat luas. Baiklah,
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.